beliau sakit di Kelapa-Gading. Jadi dari rumah sakit jantung Harapan kita pindah ke rumah sakit Laredo di Kelapa-Gading. Itu alhamdulillah di akhir hayatnya Mas Willy itu saya oleh Allah diperkenankan untuk menemani bersama istri saya dan beberapa teman saya bergiliran sama aku, Clara Sinta dan beberapa yang lain. Teddy kadang-kadang datang, Naomi, Rachel dan seterusnya kadang-kadang datang. Pada suatu siang Mas Willy misi saya dalam keadaan tergeletak di rumah sakit minta keluarga Kelapa-Gading menurun kata dia. Kalau aku digoleki dia caranya kena untuk Kijang Innova. Saya bilang, Mas, ya Allah udah bilang dulu toh. Kalau soal Kijang Innova kan kita punya banyak teman urunan bisa Kijang. Jadi Mas Willy itu sampai akhir hayatnya ingin punya kendaraan yang namanya Kijang Innova tidak tercapai. Seorang Rendra yang begitu besar masuk dalam kekayaan penyakit internasional di negara yang begini besar juga yang hebat, sekedar punya Kijang Innova dia tidak bisa. Jadi sudah tidak usah berharap bahwa Rendra atau Indonesia akan gimana-gimana. Kijang Innova aja nggak kelakon. Saya akan bagi pembicaraan ini dua, yang satu mengenai budaya sendiri, yang kedua Rendra dan Indonesia pergerakan aktivisme kebudayaan dunia whatever. Tapi yang satu Rendra dulu. Dan saya tidak ingin kenangan kita yang penuh keindahan dengan Mas Willy Produs Rendra yang kemudian konversi menjadi Wahyu Sulaiman Rendra itu jangan dikotori oleh Indonesia, jangan dibikin konyol oleh ingatan mengenai Indonesia. Jadi mari kita nikmati keindahan Rendra ini. Tidak ada laki-laki kalau ngomong ganteng Mas Willy itu gantengnya hanya bisa dikalahkan oleh dua orang. Satu Nabi Yusuf, kedua Nabi Muhammad. Sebenarnya aslinya ya belum ganteng Rendra. Cuma kan saya berdewo sama Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang paling zuhud itu artinya dia tidak menomorsatukan uang, tidak menomorsatukan harta benda, tidak menomorsatukan kepentingan keduniaan. Saya kira Rendra 10 besar dari manusia yang pernah ada. Karena Rendra tidak pernah punya disiplin atau ingatan untuk menyimpan uang. Berapa saja dia terima selalu siapa putus selalu dikasih. Jadi dia seorang zahid, dia orang yang sangat ganteng. Kalau ada orang yang paling tulus dengan kesenian, itu tidak ada orang kecuali Rendra. Saya itu baca puisi sama yang di Rotterdam pada tahun 1985. Jadi baca puisi Rendra dan saya ini kan menghina. Sudah pastilah saya tidak sebanding dengan Rendra. Sehingga saya juga mempolitiki acara itu, sehingga begitu saya nak tanggung untuk baca puisi, saya merubah acaranya menjadi saya meng-MC Mas Willy. Jadi saya menjadi pengelola acara. Saudara malam hari ini bahasa Inggris. Malam ini kita ketemu dengan penyair besar yang skalanya tidak hanya dunia dan bumi, skalanya lebih dari itu. Juga makhluk-makhluk yang lain yang ada di bumi ini yang kita tidak kenal juga sangat mengidolakan Rendra. Jadi malam hari ini saya tidak mau ada satu detik yang diisi bukan oleh Rendra. Artinya seluruh dalam musik itu Rendra. Pak Politiki begitu selesai tak ngomongin lagi sehingga mereka lupa pada saya. Sehingga selama membaca puisi itu Rendra membaca puisi. Dan saya senang sekali, maka hari ini saya sangat senang sekali karena ya Allah, kalau Republik Indonesia yang lebih Rendra dan tidak akan pernah mengingat Rendra. Dan saya kira ini negara tidak peduli sama keindahan. Ini negara tidak punya faktor di dalam dirinya yang disebut kebudayaan. Menteri kebudayaan saja Gojek. Saya takut makan, kalau tidak makan. Pendidikan itu alat supaya kamu dapat kerjaan. Begitu. Karena
Indonesia, tolong jangan terlalu percaya. Kalau ada orang ngomong pendidikan di Indonesia, dipikir-pikir lagi. Kalau orang ngomong pembangunan di Indonesia, tolong diverifikasi kembali. Pokoknya jangan terlalu percaya. Percaya sama Tuhan, semangat dirimu aja. Yang lainnya nanti dulu. Tapi kami mencintai Rendra dan percaya kepada Rendra. Karena setahu saya Mas Taufik, saya menemani beliau berbulan-bulan sebelum meninggal. Itu khusus khotimah luar biasa, sungguh-sungguh. Aku nggak bisa cerita. Saya mungkin cerita teknis dan detail karena akan menyangkut fakta tertentu. Oleh karena saya cerita saja bahwa Mas Yuli itu menjalankan khusus khotimah yang membayar kafarat dari hidupnya, dia pernah punya kesalahan dan itu yang menyebabkan dia menjadi manusia. Kalau dia tidak pernah punya kesalahan, berarti dia belum malaikat atau ya dia malaikat. Karena manusia dia punya kesalahan dan dia membayar kesalahannya itu. Bahkan ketika kami berdua diundang diskusi mengenai poligami, ya saya lupa di kafe mana di daerah Kemang. Mas Yuli dengan sangat tegas dan sangat provokatif menganjurkan jangan ada yang poligami. Menurut Mas Yuli, sudahlah jangan niru saya. Anda tidak kuat kesengsaraan seperti saya, dan Anda juga jangan mengisahkan siapapun seperti saya. Maka Mas Yuli membayar itu dengan luar biasa sampai dia ikhlas dijorok-jorok sampai menjatuhi kursi sampai luka menjadi baru masa kita sebenarnya saya akan cerita itu tidak akan menjadi masalah hukum. Tapi intinya adalah Mas Yuli khusus khotimah dengan sungguh-sungguh. Sampai Mas Yuli itu tanya sama saya, saya kira Jogja, Nun, jami isom gitu, isom apa? Kok aku tahu kamu wakil yo? Yo ada dua wakil, satu Abdurrahman wakil, yang kedua adalah salah satu sifat Allah. Ada sifat Allah Ahad. Hurufnya A, H sama D itu berarti Allah esensial seperti huruf alif. Tapi kalau wakil itu Allah sudah merendahkan dirinya, Allah sudah menggung menjadi pelaku yang membungkuk ya. Haknya juga sudah melipat, dalnya juga sudah seperti orang melakukan tahiyat. Jadi kalau saya bilang sama Mas, jadi Ahad itu misalnya Tuhan sebagai Tuhan itu hurufnya berdiri semua. Jangan dia esensial, dia perkasa ilahun alif lam berdiri semua. Tuhan sebagai raja di raja, maharaja malik itu hurufnya berdiri semua. Tapi Tuhan sebagai pengasuh, penyayang dan pencinta, semua hurufnya berubah. Satu, Tuhan sebagai pengasuh roh, memberi rohnya, roh yang alif yang diperlukan seperti orang yang akan mengambil bayi, kemudian setelah bayinya diambil, kemudian dia gendong bayi itu dan tangannya menjadi huruf ba. Atau kalau dia terletak, bayinya ditaruh di atas dadanya dia menjadi huruf ba. Maka roh pun, roh sama ba. Itu soalnya ibu di seluruh Indonesia kalau gendong anaknya mesti ciluk ba. Tidak ada yang ciluk roh, tidak ada yang nah itu saya kira itu termasuk bahasa atau kata yang dulu Allah mengajarkan langsung pada Nabi Adam. Karena Nabi Adam diajari Tuhan kata-kata berjuta-juta kosakata, kemudian dicatatkan kepada mereka. Kemudian kalau walau ada malas magula tumaru malaikat ya seterusnya. Jadi saya punya keasikan mana ya yang kata-kata langsung dari Tuhan, mana yang kita manusia. Ya. Saya terakhir mengatakan bahwa saya menemukan bahwa ada kata yang sama bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Arab itu ada misalnya ya bumi. Itu kalau bahasa Jawa arti sama terusnya. Kalau bahasa Inggris kalau bahasa Arab sama. Kayaknya dari Tuhan langsung ini ada begini yang dulu bukan ciptaan manusia. Jadi saya sudah ngerti yang mana yang langsung dari Tuhan. Sehingga kalau berdoa sebanyak kata-kata itu sehingga dia terdengar. Maksudnya saya kabulkan, mesti memakai kata-kata saya. Saya memakai doa-doa dengan apa yang dari Allah langsung dalam kemauan saya. Oke. Itu apa namanya? Salah satu contoh bahwa Rendra itu benar-benar manusia dia. Dengan segala kesalahannya dia tidak pernah menutupi
Jadi kayaknya Tuhan sejak lahir memang Rendra diciptakan menjadi Rendra. Beda sama di sama saya. Iya. Kalau saya kena ini, kena itu jadi agak berubah namanya. Kalau Rendra gitu. Dan saya punya pengalaman saya sangat banyak dengan beliau secara pribadi, tapi tidak mungkin saya ceritakan di sini karena nanti jadi bias intelektual, jadi bias budaya, bias akhlak dan seterusnya. Jadi saya akan coba bersikap beberapa hal. Setelah dari rumah sakit baru saya, kemudian Rendra dari mitra keluarga ke Pesona Kayangan di rumahnya putrinya Mbak Rarasinta, kemudian berbaring di sana. Kemudian saya malam di dalam menjaga Mas Willy, dan kemudian kami nonton TV. Nonton TV itu ada acara prosesi penguburan Mbak Willy. Ya, Anda tahu Mbak Willy? Mbak Willy itu penyanyi besar. Kalau Rendra itu penyanyi reggae. Wali. Tidak wali. Yang Mbak Willy itu meninggal, terus si SBY pidato khusus untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Mas Willy. Dan ketika Rendra meninggal, SBY tidak mengucapkan. Maka bagi presiden yang punya besar adalah Mas Willy. Presiden kayak gitu terus apa sama Indonesia. Sudah, kalau saudara nanti kita mau soal itu kalau masih bukan. Ya. Terus saya kan sedih. Penguburannya Mbak Surip kan di kompleknya Rendra. Ya, tadi kan di Depok. Berjuta-juta orang, wartawan beratus-ratus ya. Terus aku nonton kemarin dari Mas Willy. Karena aku nangis. Rendra enggak juga. Ngomong, lunas. Itu semua di tempat Mas Willy. Di kompleks bengkel teater Depok. Dan tidak seorang wartawan pun yang tanya di mana Rendra. Not even one journalist tanya di mana Rendra. Bahwa Rendra itu sakit keras. Semua mengumpulkan Mbak Surip di studio-studio seperti ponakannya Nabi Ibrahim. Terus Rendra menceritakan tidak ada yang tahu satu pun di mana Rendra apa sakit apa tidak ada yang tahu Rendra sakit. Dan saya menangis. I love him. Saya mencintai Rendra. Maka dia memaki-maki saya kayak apapun tidak masalah karena asik kalau dimaki-maki Rendra. Gitu. Jadi saya menemani Mas Willy itu sejak tahun 76, 77 dan seterusnya sampai ya dengan berbagai macam dialektika yang tidak bisa saya ceritakan sebab itu nanti akan menjadi bias. Gitu. Tapi pokoknya saya nangis melihat Mbak Surip di studio-studio ada SBY pidato sementara Rendra tidak di tempat. Nah makanya saya selalu menyebut Rendra adalah penyanyi reggae. Kalau Mbak Surip kalau Solo, dan seterusnya. Saya sudah ada beberapa hal. Saya menuliskan yang wakil ada. Jadi akhirnya saya bilang jadi suami modern. Wakil itu artinya apa? Terus saya bilang ini jika dikira ada teman-teman kayak ini ada istri saya Maria. Terus saya bilang Mas, wakil itu kalau akad itu tunggal, kalau wakil itu manunggal, kalau bahasa Jawa yang lebih estetiknya wiji. Nah begitu ketemu katanya wiji itu Mas Willy langsung nangis, gugup. Dan saya diperut ya Allah, nah orang gue itu orang dengki. Kalau nggak ada kamu kan saya tidak pernah mengerti ini. Dia matur nuwun hanya karena saya nyebut nyanyi gitu. Terus sekarang ngomong nyanyi gitu ketua yang mikir haru enggak? Ngomongnya bilang sopo aja Indonesia. Apa yang menyentuh hati mereka? Apa yang menyentuh hati bangsa Indonesia ini sekarang? Apa yang bisa menyentuh hati mereka? Apa? Tidak ada. Hanya uang, hanya barang. Tidak usah diharapkan mereka. Maka mau Rendra harus bersih dari semua itu dan kita tidak mengemis bahwa Rendra akan dipuji oleh Indonesia karena Indonesia yang sekarang ini tidak punya derajat untuk bisa menganggap kebesaran. Jadi itu nyanyi. Jadi Rendra jadi kalau saya mau masuk Islam
Terus dia ada prosedur, sampai bilang ada sama dia. Loh gitu, nggak pakai kiai. Ya kiai itu sokok. Sampai langsung. Nanti sampai urusannya betul-betul dia sampai langsung. Tidak ada urusan MUI, urusan cepat agama, tidak ada urusan sampai ya sama Allah gimana. Itu namanya saja. Kalau saya keluar, ya keluar aja. Masuk lagi aja. Nah, jadi Rendra itu kemudian pada suatu hari di sebuah acara di Jogja di Montor Acara mengatakan saya ingin membenahi informasi selama berpuluh-puluh tahun bahwa saya ini adalah pemeluk Katolik yang masuk Islam. Terus dia mengatakan saya tidak pernah memeluk Katolik dan saya tidak pernah memeluk agama apapun. Satu-satunya agama yang saya peluk adalah Islam. Loh kamu sendiri brodus, salah ya sendiri. Saya waktu tadi tidak kejelasan, saya tidak tahu bagaimana mungkin bayi menurut agama. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengerti apa yang dia kerjakan terus dia diklaim sebagai orang yang sedang mengerjakan. Bagaimana mungkin kambing sadar pada yang menunggu. Bagaimana mungkin kucing tahu pada yang mengeong. Kan gitu. Jadi saya tidak pernah masuk agama apapun, saya masuk agama yang Islam ini. Itu terus baru ngomong syariat segala macam. Karena itu, Masya Allah. Saya hanya bisa cerita beberapa orang yang ngobrol terus ngomongin jadi medsos. Wah, yang berat ini, yang berat ini. Tapi kan ini isinya setan semua. Dengki, rakus, itu juga sekarang ini isinya. Kita dengki, rakus, tidak tahu batas, tidak ngerti kebenaran, membelok-belokkan segala sesuatu, memanipulasi, that's all. Terus kita hias-hias sendiri dengan kebaikan, hias-hias sendiri dengan kebenaran dan seterusnya. Oke. Maka dalam urusan Rendra ini saya melihat Mas ini sebagai keindahan. Keindahan ini tidak pernah diurus oleh kurikulum, oleh syariat agama, oleh birokrasi pemerintah. Tidak ada yang mengurus keindahan. Dan Rendra itu bukan kebenaran, bukan kebaikan. Rendra adalah keindahan. Dan keindahan lebih tinggi dari kebenaran dan kebaikan. Kenapa? Anda sholat dari sampai tahiyat sudah benar, ngomongnya benar, bunyinya benar, gerakannya benar. Tapi kalau hatimu tidak dalam suasana cinta dengan Allah atau tidak khusyuk, itu kira-kira sholat tidak menurut Anda. Kalau Anda tidur sama istri Anda, tapi pikiran Anda keluar namanya, itu berarti Anda sedang bersuami istri, kan enggak? Apalagi ada legitimasi bahwa kebenaran tidak ada pada manusia. Kebenaran itu min rabbika. Kebenaran itu hanya dari Tuhan. Anda menerima sebagian itu tadi berapa. Tapi Anda bukan pemilik kebenaran dan Anda tidak bisa menemukan kebenaran sebagai satu hakiki yang permanen. Karena benarmu hari ini bisa kurang benar sore nanti dan bisa tidak benar besok pagi. Karena kebenaran sangat dinamis. Ya. Kebaikan juga begitu. Kebaikan ini jangan diungkapkan kalau tidak benar dan kalau tidak bijaksana. Kalau kebenaran diungkapkan dengan kebaikan dan kebijaksanaan, maka menjadi keindahan. Dan Rendra adalah keindahan. Rendra adalah keindahan. Kalau Anda sholat sudah khusyuk, itu baru sholat. Kalau sholat belum khusyuk, belum sholat. Juga jungkir semua. Gitu kan? Loh. Nah khusyuk itu benar apa baik? Khusyuk itu indah. Dan Rendra adalah duta keindahan bangsa kita bersama-sama. Rendra adalah dari wajahnya sampai rambutnya, sampai kakinya, sampai ya bukan dulu ya. Pokoknya semuanya harus indah. Lagi malah kita tidak belajar keindahan apa sama sekali. Kita tidak belajar kepada Nabi Sulaiman, kita tidak belajar kepada Nabi Daud, kita tidak belajar kepada sekarang kita mau pembangunan, tapi tidak seorang pun, tidak satu negara pun berpikir mengenai pembangunan yang indah 10 tahun di Madinah yang namanya Al-Taqwa Al-Madani. Jadi saya tidak mau mengikat Rendra di dalam bingkai negara, state, government, dan lain-lain. Karena aku punya rule of the game yang berbeda dengan Republik Indonesia atau dengan negara manapun di seluruh dunia. Aku tidak ikut bermain seperti permainan mereka. Ibarat mereka sepak bola, aku cuma volley. Jadi saya jangan ikut disuruh ikut dalam tim sepak bola, karena bisanya volley. Jadi saya mohon maaf, asal saya tidak ganggu sepak bola. Dan sepak bola tidak usah ganggu saya. Ya,
Jadi saya akan bersedekah terus, tapi saya tidak akan mau ikut berpikir, berlaku atau apapun seperti yang beliau harapkan tadi dalam rule of the game, the stupid Indonesia ini. Tidak gitu hidup itu, tidak gitu proklamasi itu, verifikasi lagi, tidak gitu negara dan pemerintah itu ada susunannya, ada harmoninya, ada konstelasinya. Tidak kayak gini, bahwa saya tidak setuju tapi kan saya tidak revolusi. Untuk apa revolusi? Saya sudah lakukan Soeharto jatuh, saya bilang ganti lebih dari Soeharto. Terus kalau sekarang kita jatuhin Jokowi, terus habis itu siapa Jokowi? Sama aja. Kita hanya akan ketemu dengan orang yang lebih lapar. Oleh karena itu, mari hormati Rendra, mari nikmati keindahan Rendra, dan jangan dikotori oleh kebeningan yang konyol. Yang Indonesia kok repot soal ekonomi, kayak itu ranah subur, karena lautnya tidak terbatas isinya, kok masih ada orang miskin, kok masih ada perebutan kekuasaan. Itu berarti durhaka kita semua. Tidak mungkin Indonesia ada orang miskin, tidak mungkin. Alokasi itu sudah berlebih-lebih. Kalau sampai ada pengentasan kemiskinan, berarti sebelumnya ada monopoli, ada penindasan, ada sesuatu yang tidak benar. Itu maksudnya. Jadi saya ingin Rendra ini, saya bersyukur hari ini ada acara Rendra, karena saya tidak berharap pemerintah Indonesia atau departemen apapun mengingat Rendra. Dan kalau bisa tidak usah ingat Rendra, emang Rendra pakai diingat oleh Indonesia. Rendra sangat mulia, Rendra sangat tinggi derajatnya, dan dia sudah muncul optimal luar biasa. Saya menemani hari-hari terakhir ini, dan banyak sekali peristiwa pribadi yang saya alami. Jadi kalau saya ngomong perubahan Indonesia, saya nggak ngomong aktivisme dan apa aktivisme apa ya? Ngopo? Aku ngalami di zaman 66. Ini sudah nurunin Soeharto, ngomongin langsung Soeharto. Tidak ada yang nama aktivisme itu adalah kalau kamu sudah jadi wamen ya selesai. Kalau kamu saya selesai menjadi komisaris selesai. Cuma itu dari zaman ke zaman, dari era ke era, dari era. Jadi saya jangan ditipu. Saya tidak akan ganggu kamu, tapi jangan sentuh saya. Karena aku hidup dengan Allah, aku hidup dengan para wali, aku hidup dengan para kekasih Allah yang lain, dan aku mencintai kalian semua, aku tidak tega kepada kalian semua, tapi aku tidak akan menyakiti kalian semua, aku gembirakan kalian semua, kapan bersama. Aku akan gembirakan, tanpa melewati pembangunan yang sukses, kalian akan gembira bersama saya. Oke, terakhir sekali. Jadi acara ini menurut saya adalah meningkatkan dan melebarkan atau memperluas receiver keindahan. Karena kalau negara ini nggak punya receiver keindahan, jadi keindahan gini mas, gimana kamu nyanyi di depan kucing? Ya kucingnya nggak kagum. Kamu melari di depan anjing, kamu menyanyi. Nah manusia sekarang ini kan sudah degradasi kemanusiaan sudah luar biasa. Tidak peduli kok sama keindahan, sama Tuhan aja. Saya sering mengeluh, ya Allah aku melakukan banyak hal tapi tidak ada yang mencatat dan tidak ada yang mengapresiasi. Dan ketawa, dapur gunung, saya dari dulu memberi rahmat luar biasa tidak ada yang ingat. Saya kasih tambah apa yang tidak ada di Indonesia. Tidak pernah mereka menggali tambah mengambil kekayaan dengan menyebut namaku. Tidak ada upacara keselamatan yang mensyukuri padaku. Aku hidup di kalian dengan emas di Jayapura. Bahkan ada negara besar yang hidup dari emas di Irian Jaya itu. Tapi tidak seorang pun dari mereka yang pernah mengucapkan namaku ketika mereka mengambil kekayaan itu. Lah kok kamu siapa? Karena Tuhan nama saya tidak semua. Kamu siapa? Saya tidak diingat kok. Apalagi kamu jangan aja. Kamu sama siapa? Oke, keluar dari saya. Kalau saya ngomong Rendra, aku tidak melihat Rendra adalah Nabi Ibrahim yang membawa kapak untuk menghancurkan berhala-hala. Aku tidak herois, aku bukan pahlawan. Untuk apa Anda jadi pahlawan? Untuk Indonesia itu pahlawan itu tentara. Tidak mungkin meskipun Mas Taufik Ismail nanti kuburkan di taman makam pahlawan, tidak mungkin Mas. Itu tentara. Apa kata yang tidak najis itu apa di Indonesia? Kata demokrasi, itu demokrasi. Wakil rakyat, Mulan Jamila. Atas persoalan itu apa? Saya tidak menafikan mereka, tapi
Kalau sawo ya sawo, jambu ya jambu gitu loh. Ada kriteria gitu loh. Masa nggak ada kriteria? Masa nggak ada parameter? Masa nggak ada definisi? Itu ngawur aja semua gitu. Pahlawan, mana ada pahlawan? Sekarang bayangkan, ajudannya Pak Nasution yang namanya Kapten Pirit ya. Itu kan terkenal kemana-mana jabatan dia seluruh Indonesia. Dia sekedar disangka Pak Nasution terus ditembak mati. Pahlawan. Saya tidak membatalkan, tidak. Tetapi secara berjuang bisa nemenin rakyat, ya, menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan segala macam, tidak akan pernah jadi pahlawan. Jadi jangan bercita-cita untuk dimakamkan di makam pahlawan. Saya sendiri memindah mbah-mbah saya, saudara saya semua, saya jadikan satu di rumah saya, kuburannya di situ, tidak di sana. Semua dari depan rumah saya itu Mas Taufik itu kuburan. Disitulah anak-anak sekolah belajar, disitulah anak-anak ngaji, di depan kuburan itu, di satu ruangan di pendopo itu ada kuburannya. Saya besok sudah di situ. Cuman saya juga makin lama itu makin takut mati. Bukan matinya yang saya takut, efeknya selama hidup. Ya bagaimana? Hamka nggak ada yang menghormati Mas Taufik. Mana yang tahu Hamka? Di Malaysia ada hari Hamka, ada universitas yang khusus buku-bukunya Hamka. Buya Hamka dihormati luar biasa. Di Indonesia, Khairul Anwar tidak kenal, Rendra tidak tahu, Aswad Mahasiswa tidak tahu, Nurholis Majid membos semua itu. Gus Dur saja, karena umatnya banyak. Baru Gus Dur belum urusan sama Mungkar Nakir. Belum Gus Dur nunggu. Kalau ada dikubur, ziarahnya orang-orang yang datang itu selesai 40 langkah meninggalkan baru Mungkar Nakir datang. Lah Gus Dur tidak pernah sepi. Mungkar Nakir datang set ada lagi. Akhirnya Mungkar Nakir sibuk ke warung-warung gitu. Nggak sempat urusan sama mereka, akhirnya dia malah nongkrong di depan pagar gedung itu. Ada terkelak gambar batok, ada tulisan Pirit. Terus jujur karena juga nunggu tidak tiba-tiba karena ziarahnya terus tidak pernah berhenti, sementara mbahnya belum tentu sebanyak itu, gitu ya. Terus jujur coba cari Pak Aswad, kamu sama Aswad, Gus, dengarkan komiki, dia buatan pulang tuh, kamu belum truk itu loh di sini kamu sampean, kamu serius sama Pak Aswad, katanya jalan Pak Aswad itu enak, terus Pak Aswad malu-malu kan. Ternyata di akhirat bisa rapotnya lumayan bagus. Terus saya, kalau menurut Gus Dur benar nggak kata seperti bahwa zaman itu lebih enak daripada zaman sekarang? Gus Dur bertanya, jelas, benar. Kok sakit kata kok bisa? Loh, zaman Pak Harto Soehartonya lah main sampai Harto. Sekarang Soeharto semua. Setiap orang berjiwa Soeharto sekarang. Partai apapun saja berjiwa Soeharto. Kita pikir saingan ternyata memberi pertahanan kok. Wah, mantep, waduh, ya lega. Ternyata lo memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Indonesia tidak ada rumusnya, jangan kotori. Willy Broto Surendra Wahyu Sulemanendra dengan ketika. Kalau ngomong juga di masa depan gini, saya ingin mendaki aja. Apalagi saya mungkin juga tidak seperti itu. Jadi ada seekor semut memanggul setetes air dari tengah hutan padang pasir menuju tempat Nabi Ibrahim dibakar. Sudah menyala-nyala api yang berbakar itu, kemudian si semut ini bertemu di dia malaikat. Ini saya bawa air untuk ikut mengadamkan api yang bakar Nabi Ibrahim. Paling memarah besar, cuma setetes. Loh, masalahnya bukan setetes air, masalahnya bukan sebagai puisi, masalahnya aku ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa aku berpihak pada Ibrahim. Yang begitu.
dari 1000 penyiar di Indonesia tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Apa? Kalau begitu akan terus kalau begitu. Dan niatin aja. Apa? Kalau tidur terus kalau tidur. Kapan tidak kalau tidur? Kapan zamannya tidak kalau tidur? Kapan tidak kalau tidur? Sejak Nabi Adam punya anak sudah kalau tidur. Kapan? Tidak usah mimpi. Hanya pernah ada 10 tahun yang luar biasa di luar yang Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. 10 tahun di Mekah, di Madinah. 10 tahun tanpa pemerintahan, tanpa pejabat, tanpa sistem hukum dari orang-orang pintar. Perjanjiannya ada 40 macam pasal yang dibikin langsung oleh rakyatnya. Soal pengadilan, soal kan, soal rumah, soal pergaulan, budaya, pendidikan, dan seterusnya. Yang bikin undang-undang adalah rakyat. Itu di Madinah 10 tahun. Begitu Rasulullah meninggal, diganti. Ada khalifah, ada penguasa, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, sama Ali. Saya menyesalkan kenapa Abu Bakar mau jadi khalifah. Kenapa nggak menerusin Rasulullah tanpa khalifah tadi perundingan musyawarah dan mufakat terus menerus. Gitu loh. Kalau saya ngomong gini sama teman-teman Syiah senang, iya kenapa? Terus, ngapain jadi khalifah? Rasulullah tidak pernah jadi khalifah. Tidak usah kepemimpinan resmi, kewibawaan dan ketulusan. Dan itu saya praktekkan sekarang bisa-bisa di mana-mana. Saya punya 63 titik di seluruh Indonesia untuk bahagia sama saya. Terus orang-orang Syiah senang, wah iya karena mereka kan tidak suka sama Abu Bakar, Umar, sama Asyik, Umar, Wajah. Yang paling sama Ali. Ali sudah tahu gitu kan menerusin. Ali mestinya ngumpulin orang, yuk let's talk, let's discuss. Mari kita diskusikan kembali ya bagaimana yang kira-kira baik untuk bersama-sama kita. Gimana? Apakah pakai sistem ini, sistem itu? Kita ini nggak pernah bertanya tiba-tiba Republik, nggak jelas bedanya pemerintahan sama negara, itu nggak ada diurus. Kalau Allah nyuruh baru bisa lakukan sesuatu untuk Indonesia. Kalau nggak nyuruh mau lah kok enak. Wong wajahnya karakter, kamu bikin goreng apa saja di dalam PLW tetap hasilnya karakter juga. Nggak bisa. Jadi saya nggak akan mau melakukan apa-apa kecuali kecil-kecil untuk rakyat. Nah, kemudian tapi jadi kenapa presiden salah? Ya nggak salah. Cuman kurang kreatif. Seharusnya ngurusin Rasulullah dong. Rasulullah tidak jadi apa-apa kok. Rasulullah itu abdan nabiyya. Kalau kategori lain mulkan nabiyya. Mulkan nabiyya adalah penguasa yang rakyat jelata. Kalau Nabi Muhammad, nabi yang rakyat jelata. Kalau kita abdan nabiyya, kita adalah rakyat yang rakyat jelata. Itu yang tertinggi, itu namanya semangat. Kalau ingin jadi dewa tertinggi, jadilah rakyat yang terkecil. Maka demokrasinya tidak monolitik, tidak vertikal, tapi titik atas dan titik bawah dijadikan satu menjadi satu lingkaran. Dan kita sudah menawarkan kepada dunia demokrasi model Sunan Kalijogo sejak abad ke-15, awal 16. Tapi tidak ada yang menerangkan dan kita malah niru kolonial. Dan sampai hari ini kita harus meneruskan kolonialisme. Oke, itu teman sekalian. Akhir sekali saya menghormati, saya mencintai, dan saya senang sekali dengan acara ini. Tolong kita perluas terus. Di 63 tempat yang saya bilang tadi, saya akan minta, saya akan sarankan mereka tolong ikut merayakan Rendra 10 tahun almarhum. Ya, di tempat-tempat. Nanti tanggal 16 November di Tim, terus tanggal 17 di Mojokerto Sepaat, kemudian di Semarang dan Sepaat, di Bangkawetan, pada bulan dan 63 tempat yang lain. Puji Rendra akan kita bacakan. Kita ingatkan bahwa kita pernah punya keindahan yang luar biasa yang namanya Rendra. Terima kasih. Dasar-dasar yang berat-berat. Menarik sekali. Jadi Korea. Cak Nun, memang kalau orang yang nggak tahu keindahan itu namanya buta, Mas. Kita kalau nggak tahu keindahan buta juga. Tapi baiklah, kita lanjutkan diskusi kita dengan ini kan kita bukan hanya kita hanya mendengarkan saja atau tanam aja, tapi kita ingin
wahai manusia, aku ciptakan engkau dengan kadar kelelakian dan kadar keperempuanan. Ya, kemudian bikin kalian berbeda-beda, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, bergeng-geng dan seterusnya, untuk supaya mencari harmoni di antara kalian. Jadi kita arafnya. Setahu saya dalam mengenal saya dalam berbahasa Arab, tidak ada Tuhan bilang saya katakan kamu laki-laki dan perempuan, tapi kamu saya ciptakan dengan potensi kelelakian dan potensi keperempuanan. Maka perempuan juga bisa keras seperti laki-laki, laki-laki juga punya kemampuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu kan cuma lembaga yang kita daerah mata, begitu masuk ke dalam softwarenya, kalian manusia, Tuhan tidak laki-laki dan perempuan, jadi itu. Nah, jadi apa Tuhan janji gitu. Jadi menurut saya itu saya terangkan kenapa, karena kita jangan terlalu berpedoman pada lembaga. Maka saya di Jogja itu ada seniman utara, seniman selatan, dan ada golongan seniman utara. Dan saya berusaha darah-darah ini, saya madhab utara saya. Saya tidak pernah pakai madhab. Kalau saya mau ngomong dia, enggak. Nabi Muhammad saya kok ngomong dia. Nah, kalau Nabi Muhammad saya ngomong dia, jangan mau saya sudah dari ngomong dia. Sunni apa sih kak? Nabi Muhammad. Dan kalau itu jangan saya bentuk dari sunni apa sih kak? Apalagi sih kan mungkin saya harus punya sisi mana? Jadi menurut saya bisa mengapresiasi dan saya menghargai. Berterima kasih juga kepada apresiasi yang tapi aslinya saya itu tidak merasa berhasil sebagai penyair. Tidak berhasil menjadi ini. Tidak bagus posisi saya itu sampai hari ini. Padahal saya dulu Adi ini dulu jalan kaki dari Wates ke Jogja untuk sekolah musik saya. Berarti itu saya waktu itu redaktur Rasaki. Ini Adi ini beliaunya adanya Morka sama Bidis. Nah beliau menulis musiknya juga di SMA sekolah saya. Dan saya yang redakturnya. Dan saya tidak merasa bahwa musik dia kalah dari musik saya. Karena musik itu ya tidak bisa dibandingkan seperti itu. Masing-masing punya fadilah sendiri-sendiri. Jadi Mas Abi terima kasih. Jadi kita akui semua penyair. Bahkan setiap orang adalah penyair. Bahkan sebenarnya penyair itu tidak ada. Yang ada adalah manusia yang menikmati keindahan, mengungkapkannya dengan alat-alat yang dia punya. Kalau pematung yang diungkapkan sama dengan musik. Cuma dia mengekspresikannya melalui bentuk-bentuk patung, yang satu untuk warna dan garis, yang satu melalui kata-kata. Tapi yang dimuatkan sama. Jadi menurut saya selalu punya pendapat seniman itu pekerja rohani. Jadi rohaniawan itu adalah seniman. Terus dokter itu rohaniawan menurut saya. Kapan kita bicara? Pendidikan itu rohaniawan. Dari rektor sampai guru TK itu semua rohaniawan. Tidak mungkin Anda mengajarkan ilmu untuk dapat bayaran. Yang membayar Anda itu menjalankan kewajiban, bukan Anda minta. Pekerjaan Anda rohaninya, yaitu software, mentransfer ilmu, dan itu dan seterusnya. Jadi menyangkut bidang kebudayaan, agama, kedokteran, dan pendidikan itu urusan rohaninya. Jadi seniman bagi saya adalah rohaniawan. Sementara sekarang rohaniawan adalah pelaku syariat agama. Gitu. Bahkan seringkali tidak rohaniawan mereka. Dan seterusnya, ya. Nah, ini yang untuk mas yang pertama. Yang kedua Asrin. Oh ya, ini dari Kalimantan. Bukan dari Kalimantan, Jakarta. Jakarta, iya. Saya berpikir gini lihat acara ini ya. Tahun depan kalau kita bikin acara mengenang Mas Willy, saya kira kita jangan bergantung kepada pembicara. Meskipun nanti puncaknya bisa pembicara awalnya bisa, tapi kita bikin workshop. Jadi bikin beberapa kelompok aja. Pokoknya ngomong aja di antara kalian tentang Rendra yang bagus recommendation. Anda mau rekomendasi dan harus dibatasi seperti disiplin akademis, tidak usah seperti simposium. Pokoknya 10 orang ngumpul, kita sediain makanan, kopi gitu ya, ngumpul, terus mereka menuliskan baik-baik mengenai Rendra, mengenai apa saja. Jadi kita pulang mendapatkan bahannya yang dari rakyat yang gitu. Bahan dari sebanyak orang. Kalau sekarang cuma bahan dari yang dibuat. Kita harus mengurangi feudalisme intelektual seperti itu. Bahwa
wacana itu lahir dari orang yang di depan. Itu sebabnya saya bikin mainan itu saya bebaskan. Mau tatuan seluruh badan, mau mirel, mau apa, semua saya bebaskan. Bahkan saya, Mas Taufik Muhammad, saya membolehkan orang telanjang mengganggu. Boleh. Kenapa Mas? Karena mungkin terjadi loh. Tapi saya sudah lapang membebaskan Anda. Dan saya tahu Anda punya otak, punya pikiran, punya rasa, punya pikiran, punya akhlak, dan punya martabat. Tidak mungkin Anda telanjang di sini. Itu tidak mungkin. Jadi saya tidak tahu silakan. Tapi tidak mungkin terjadi. Jadi kita tuh jangan hanya menginginkan dunia dengan pendapat kita tenang-tenang saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak mungkin terjadi. Jadi ini saya sedang belajar sama anak-anak saya semua di seluruh Indonesia itu untuk memahami kembali hidup ini. Karena kita ini masuk ke ruang bermain yang kita tidak setuju dan kita tidak akan pernah bisa. Kita tidak pernah punya akses dan kita tidak akan pernah bisa memimpin. Karena rule of the game-nya lain, maka end game-nya juga beda kita dengan pemerintah Indonesia. Sekarang kalau anda revolusi terus anda ganti pemerintah, anda bisa disuruh kabinet, menteri itu, temukan mana menurut kabinet? Anda bisa temukan orang yang anda bisa percaya. Jadi urusannya sekarang kayak sosial media saya. Saran saya, dulu saya sama Mas Darman Bayatman, ya Mas Taufik ya. Dulu ada istilah sastra Coca-Cola di mana saja, kapan saja. So we bring we bring sastra ke mana saja. Masuk kampung-kampung sampai ada arisan teater, ajaran sastra. Jadi ya giliran di kampung-kampung di Jakarta. Pokoknya kemana-mana kita bahas sastra. Cuma masalahnya kita lupa bahwa setelah saya main sama teman-teman, sekarang ternyata ada yang kurang tadi. Kita selalu fokus pada sastranya, kita tidak fokus pada orang yang kita datangi. Sekarang ada datang, tadi malam kita langsung majalah sastra. Itu 90% bukan orang sastra yang datang, tapi mereka punya software untuk menerima, mencintai, mengapresiasi, dan menghayati, bahkan menganalisa sastra. Padahal mereka bukan orang sastra. Jadi yang harus kita kerjakan, kita kata adalah membangun receivernya hati dan pikiran orang banyak, soalnya orang di mana-mana, supaya begitu ketemu sastra mereka kompatibel. Sekarang ada datang tanggal 16 November nanti Menteri Cinta di bagian dalam, ya. Anda baca puisi, semua mengapresiasi, semua akan menghormati Anda. Baru mereka bukan sastra. Dalam tanda petik kelirunya kita selama ini adalah kalau mau puisi berarti harus dibawa kesenian, kan itu. Akhirnya kalau disebut forum kesenian yang datang hanya orang sedikit yang merasa kesenian. Kalau semuanya, saya tanya, mana itu forum apa? Bukan. Forum apa? Tidak jelas. Karena tidak jelas, maka semua datang dengan perasaannya masing-masing. Dan mereka tidak mungkin berbuat buruk, tidak mungkin mereka punya, bahkan tidak ada rebutan, tidak ada kecurangan. Dan mereka tahan sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam dengan penuh keindahan suatu di antara mereka. Karena tidak pakai kita patok-patok, ini acara sastra, ini acara akademis, gak tanya-tanya. Ketemu orang yang hatimu tulus, kami saling mencintai, saling menghormati, maka pikiranmu akan bekerja semakin lebih jujur satu sama lain. Hasilnya insya Allah berlaku masa depan kita semua. Jadi saya kalau kita bisa ada forum-forum yang tidak usah diatur-atur. Pokoknya kita ngobrol sampai mengumpul menjadi 4-5 kelompok, nanti kita minta hasilnya kita baca bersama pada malam hari rekomendasinya apa. Gitu. Tidak hanya soal lain, dan juga pasti mengenai soal-soal bagaimana sastra dan puisi bisa kita sosialisasikan seluas-luasnya. Kira-kira itu menurut saya. Menarik sekali. Kalau itu Mbak Al kita. Luar biasa usulannya. Oke, kita lanjutkan kembali pertanyaan 3 lagi. Seperti biasa, sebutkan namanya. Oke, yang nomor yang tengah ini. Jadi saudara-saudara sekalian, saya pada pembukaan tadi mengatakan bahwa
Rendra ini seorang budayawan itu produksinya adalah akal dan pikiran untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Rendra, tadi saya kaget juga dengan cerita Mas Adi Kurni. Jadi kecurigaan saya ketemu alasannya, Danon. Ini Rendra ini saya curiga sejak lama. Ini orang ini Bali. Karena ketika tadi Mas Adi ngomong, kamu gak parang kritis, nanti lapor udah ke perintah aja. Ternyata gak lapor. Jadi ini mau sudah apalagi kan kita lihat karya-karya Rendra ini kan bukan karya yang biasa. Jadi kurang lebih ya ini setingkat di bawah Wahyu lah, dan diturunkan langsung sehingga punya gerget begitu. Nah, Rendra sebagai budayawan menurut saya lebih besar dari Ronggo Warsito ini karena Ronggo Warsito dengan karyanya, Haidar Albar dengan puisinya, Usman Ismail dengan filmnya, Rendra itu dengan puisinya, dengan prosanya, dengan puisinya, dengan dramanya, juga dengan dirinya. Dia memimpin, dia sebagai guru juga mengajar, turun langsung memberikan contoh kayak di Depok misalnya mengajari juga cangkul-mencangkul, mengajar masyarakat, membangunkan. Jadi yang luar biasa dari Rendra ini adalah semangatnya dan keyakinannya bahwa orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan agar kehidupan terjaga. Nah, dia tidak pernah bosan. Jadi sampai akhir hayatnya kan itu yang dilakukan, membangun agar kehidupan tetap terjaga. Jadi ini yang luar biasa. Jadi Rendra menggerakkan semangat, dan saya juga waktu melihat Gus Dur itu juga khusus sebagai tokoh pergerakan, bukan sekedar ulama, karena dia menggerakkan di NU ya, setelah ada Gus Dur baru ada gerakan. Rendra menggerakkan bangsa Indonesia, anak-anak muda yang tadinya terkooptasi oleh pengetahuan yang baru diimpor dari barat tahun 70-an itu. Rendra datang itu membangunkan kesadaran di kampus-kampus. Dia roadshow ke kampus-kampus itu, menggerakkan kesadaran dengan puisi-puisinya, dengan teaternya, dengan gayanya dia. Jadi ini memang orang seperti ini memang sudah membuat sejarah yang sendiri, tidak perlu dikenang-kenang, dia akan mengenangkan dirinya sendiri. Jadi dia menulis budayanya sendiri, mengukir dirinya dengan sangat baik. Tadi menurut Khairul ya, ini juga yang sebenarnya terjadi pada Rendra, pada seniman. Dianggap kalau kita membela sesuatu itu dianggap kita dari di sana. Waktu saya tidak pernah membela dalam konteks Pilpres pemilu, saya tidak pernah ikut-ikutan. Tapi ketika ada ketidakadilan, ada kebohongan, kita harus membela. Nah, waktu saya hadir di tempat Prabowo itu waktu voting itu soal quick count, saya membela jangan sampai bangsa Indonesia ini dibohongi terus-menerus, dan saya waktu itu hanya menyalahkan, tidak membela Prabowo ya, saya masih ada di YouTube juga, bahwa quick count ini lahir di Filipina oleh NAFREL, lembaga independen pengawas pemilu, untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh Komlek ketika Pilpres mempertarungkan Marcos dan Korea Pino. Bikin quick count agar KPU-nya sana jangan menyimpangkan kecurangan itu. Jadi quick count itu dibuat untuk mencegah kecurangan. Saya bilang, kenapa di sini quick count menjadi melegitimasi kecurangan? Ini kejahatan intelektual, dan saya menentang itu. Jadi bukan membela Prabowo ya, pokoknya siapapun seniman ini, Rendra terutama, dia menyediakan dirinya, fisiknya, karyanya untuk membela kemanusiaan itu. Di mana ada penindasan, dia datang sana, dia bela secara fisik. Jadi bukan hanya sekedar karya kayak suku Naga misalnya di Banten, beliau datang ke sana belum membela suku Naga, itu kan ada betulan. Jadi dia melakukan segala sesuatunya secara all out. Kalau kita kan nulis di koran membela, dia orangnya langsung turun. Hampir sama kurang lebih Gus juga kan itu yang dilakukan. Nah, jadi saya setuju, dan saya kira tahun depan seperti yang disampaikan Cak Nun, Rendra ini multi tafsir.
ini mastodon kebudayaan. Terserah orang mengenangnya sebagai apa. Saya mengenang dia sebagai tokoh pergerakan, oke. Ada yang mengenang sebagai penyair, oke. Sebagai dramawan. Ada yang mengenang sebagai intelektual, diskusikan pikiran di kampus, tidak ada masalah juga. Sehingga ini memperkaya. Jadi, nah kesalahan kita ini selalu melihat kalau sastra penyair itu untuk forumnya nanti menjadi penyair. Padahal kan karya seni itu hanya untuk mengasah sensitivitas iman dan hati kita. Jadi kalau sudah sentuhan dengan kesenian itu, kita menangkap nilai-nilai kemanusiaan lebih mudah. Nah yang saya belum paham itu, Pak Harto itu meskipun otoriter, diktator begitu, menurut saya lebih sensitif dibandingkan rejim-rejim setelah ini. Soalnya sangat takut kepada puisinya Rendra, kepada teaternya Rendra, dia tahu kekuatan dahsyatnya kekuatan karya seni. Jadi kenapa Soeharto sangat takut kepada seniman? Karena seniman itu kalau sudah bergerak, dia digerakkan oleh hati dan pikirannya, bukan oleh yang lain. Kalau aktivis bisa digerakkan dengan bayaran, dengan hasutan. Kalau seniman sudah bergerak, itu dengan hati dan pikiran, karena itu susah diajak dialog. Kalau dia sudah melawan aja sampai selesai. Nah itu yang dikhawatirkan kalau seniman bergerak. Nah sekarang ini siapapun boleh dipendidikan, nggak paham juga soal sastra, soal puisi, soal drama, sehingga pentas-pentas puisi, pembacaan puisi, pentas drama, ya dianggap angin lalu saja. Nah dengan demikian maka sensitivitas kemanusiaan yang sudah drop seperti ini, ya memang agak sulit akhirnya cara kita menemukan jalan keluarnya. Jadi kalau sudah bebal begitu kan, kecenderungannya adalah fisik, benturan. Nah ini sebetulnya yang kita khawatirkan selama ini kan terjadinya benturan. Karena itu dengan seni bisa menghaluskan kepekaan itu. Karena sekarang ini yang selalu saya sampaikan ini kan bahwa tahun 98 itu ketika terjadi krisis ekonomi, bangsa Indonesia baik-baik aja. Kita tidak ada masalah dengan muslim, non-muslim tidak ada masalah. Tapi kan kejadiannya seperti itu kita lihat. Nah sekarang ini dalam kondisi sudah berbeda. Muslim dan non-muslim ada masalah. Pribumi dan non-pribumi ada masalah. Jadi ketika muncul krisis ekonomi, kita bisa membayangkan seperti apa kejadiannya. Nah ini yang selalu kita khawatirkan, sehingga kayak Cak Non saya tidak pernah jemu-jemu menghaluskan rasa bangsa Indonesia agar berkesenian, agar bersastra, memahami kata-kata dengan baik, tidak dengan harus benturan seperti itu. Nah tapi apakah ini bisa bertahan, bisa berjalan? Ya kita lihat aja nanti. Demikian Mas Teguh. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Adi. Sudah jelas itu bahwa Mas Adi itu bukan santri itu dari tokoh pemikiran. Ini pertanyaan untuk Tanun juga dari Khairul Anwar, Porong Jauh nih, Jawa Timur. Bagaimana meneruskan ide-ide yang sangat sulit ke masyarakat dan generasi yang selanjutnya, dan mohon juga tip-tipnya seperti masakan aja pakai tipsnya. Yang kedua juga saya rasa ini lebih bagus juga dijawab oleh Tanun juga, Ibu Sarifah. Kurikulum budaya itu dia menginginkan seperti apa sebenarnya kurikulum budaya yang bagus untuk bisa menjadi lokal nyawa. Begitu juga. Silakan Tanun. Saya berhenti satu persatu ya. Kalau saya yang pertama, sesungguhnya saya menghindar untuk menceritakan apa yang saya lakukan karena ini kan soal Mas Willy. Jadi saya agak kerepotan juga, tapi kadang-kadang harus menyebut ini, itu dan seterusnya ini. Kalau saya itu sudah mengambil keputusan sejak tahun 98 bulan Mei tanggal 22 saya meninggalkan media massa, saya meninggalkan semua urusan politik Indonesia. Kemudian saya ke rakyat, saya hanya mau menerima acara bupati ke bawah, bupati ke atas tidak akan saya terima. Sekarang setelah pilpres saya tidak akan menerima pejabat siapapun yang tingkat tinggi ke markas saya. Kalau ada gubernur datang ke acara saya, atau apalagi menteri, apalagi presiden, saya persilakan naik, tapi saya turun.
Ya kan itu guru. Nah sekarang ini saya terpaksa ngomong. Ya. Dan saya ini tidak melihat bahwa Anda bisa merubah Indonesia dengan pikiran yang cara Anda ini. No, tidak bisa. Tidak bisa. Mari kita elaborasi seluruhnya. Jadi Anda mau pakai revolusi, mau pakai evolusi, mau pakai apa saja, cara pandang kita berbeda. Jadi sekarang saya mungkin, kalau saya disuruh jadi lokomotif, yaitu dulu jadi masinis di lokomotif, terus ada gerbong bermacam-macam di belakang. Apa yang namanya maju bagi saya beda sama yang di gerbong pertama. Apa yang bagi saya sukses itu gagal bagi yang di gerbong kedua. Jadi saya tidak sependapat dengan semua ini. Jadi saya tidak mengurusi. Saya hanya mengurusi yang pasti. Nah, ini yang saya omongkan sama si Khairul itu. Jadi kalau melihat keadaan sekarang mau diapain? Saya tidak bisa apa-apa. Artinya emang rakyat butuh perubahan. Saya tanya. Rakyat itu maunya keadilan atau kemakmuran? Rakyat, benar. Turun ke bawah, rakyat itu tidak mau keadilan. Tidak apa-apa, kamu korupsi asal dikasih. Tidak apa-apa, kamu bisa ngasih jadi menteri. Mereka itu cuma ingin lebih kaya, ingin motornya tambah, ingin ikut kalau nyolong, saya jangan tidak diikutkan. Yang mencari keadilan sangat sedikit, mereka semua mencari kemakmuran. Jadi saya tidak mau memimpin di Indonesia, karena pasti bentrok sama mereka. Dan saya orang tidak tega, saya cinta sama mereka semua. Maka untuk Indonesia yang ada sekarang, rule of the game-nya lain. Maka goal-nya beda antara saya dengan bangsa Indonesia. Oh, Anda tahu, bangsa Indonesia itu sudah bukan yang Anda pikirkan. Rakyat itu tidak ada. Ya ada orang-orang yang waktu kamu yang korupsi sama itu. Artinya begitu. Ini ada rakyat itu apa? Rakyat itu dari kata rohya. Dari kata rohya itu ada kulu kumrohim, kulu rohim masuk dengan rakyat di dalam bahasa Islam. Rakyat itu adalah pembelajaran yang menghasilkan aspirasi untuk menentukan kepemimpinan bersama. Nah terus menjadi kata lembagawi yang namanya rakyat digabungkan dengan negara, terus dari warga negara resminya dan seterusnya, itu sudah biasa bergaul. Jangan pikir mereka cari keadilan. Mereka juga tidak mau keadilan. Mereka ingin ikut tolong juga. Sudah lagi, enggak lah. Aku sudah ngurusin banyak sekali kasus-kasus. Asalkan darurat saya mau turun. Apa sampai, apa tulang bawang, apa lumpur, saya turun. Tapi kalau urusannya itu pemerintah, lu mungkin siapa yang ingin? Sebut satu aktivis dari Lampang yang mau keadilan. Dari zaman Akbar Tanjung, Nabi Sinambela sampai Hariman Sirgar sampai 78 sampai 92 sampai 98. Semua kita akan dengar ikut. Mereka lemah, tidak percaya kepada rezeki Tuhan, tidak bisa kerja, gitu ya. Artinya tidak tahu, tidak punya profesionalitas yang benar untuk kerja beneran. Mereka biasanya numpang, menjelok, gitu ya. Itu sederhana. Jadi yang saya lakukan sekarang ini adalah saya menemani generasi milenial, ketemu saya. Jadi saya sama GK ini sudah sejuring ke Indonesia. Sekarang ini sudah ke titik 4.100 berapa minggu? 4.156 ya, titik seluruh Indonesia. Dan masing-masing katakanlah antara 5.000 sampai 32 orang, orang yang 15-20 orang. Dan semua anak muda, 99% anak muda. Tak paling mereka belum. Tak kasih tahu kamu jangan berobat sekarang. Memang setelah kamu demo kemarin hebat itu, so what? Endgame-nya apa? Kita tidak ngomong endgame-nya apa. Ini roda pertama, roda keduanya apa, nanti roda terakhirnya apa. Yang kamu maksud itu apa? Endgame-nya itu apa? Kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, kebersamaan. Enggak, kita berbeda pendapat semua. Maka yang saya katakan adalah sekarang ada 63 titik di seluruh Indonesia yang setiap bulan ketemu. Dan itu tidak disponsori pemerintah, tidak diperintah siapa-siapa, tidak ada urusan perusahaan, itu semua mandiri, 63 tempat itu.
Yang dikasih setiap bulan kedua yang memang kita nyuruh saya memohon supaya Mas Taufik dan Mas Raji dan dua orang lain untuk menerima penghargaan kita. Itu semua KC ini Timbul Cinta itu sudah 20 atau 19 tahun. 19 tahun. Itu tidak minta siapa-siapa. Tidak minta sponsor siapa. Karena di tempat saya tidak boleh minta sponsor. Tidak boleh bikin proposal. Termasuk ini. Tidak ada transaksi dan tidak ada tarif. Yang adalah perundingan. Saling mengenal satu sama lain. Jadi 63 tempat di seluruh Indonesia. Dan sudah titik ke 4.156. Nah kita mulai nanti setelah ulang tahun istri saya. Karena pas ulang tahun istri saya tidak boleh kemana-mana. Karena saya sudah tidak adil sama keluarga saya. Karena saya punya dua pribadi rumah. Juga saya punya hak untuk kawin. Saya mencoba apakah selama ini kalau kamunya sendiri tidak berubah, sistem kayak apapun tetap kamu akan juli, kamu tetap akan mundur. Jadi kalau di Maria Mas mau 20.000 orang, mau 30.000 orang, ada bentrok, ada orang yang ada orang teriak-teriak, ada orang ngobrol sendiri, ada kecil nangis. Ada orang besar-besarkan berebut motor, ada yang nyopet, tidak ada. Tidak ada. Semuanya aman sampai jam 3 pagi. Itu bukan karya saya, itu karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada manusia sakti dan tidak ada manusia wali. Nabi Musa saja tidak sakti. Siapa yang bilang Nabi Musa? Nabi Musa bisa membelah laut. Siapa yang membelah laut? Allah, bukan dia. Kalau tidak percaya, suruh gini lagi. Memang kacau. Itu Allah, bukan. Jadi kita ini bukan siapa-siapa dan aku tidak bisa apa-apa. Tapi aku menghargai orang lain tanpa aku minta dihargai. Dan semua orang saya kumpulkan di seluruh Indonesia hampir tiap malam sebulan antara 15 sampai 20 kali. Loncat terus-menerus. Itu tidak dengan tujuan apa-apa kecuali supaya kamu besok-besok memastikan 3 hal dalam hidupmu. Keluargamu beres, kerjamu beres, kamu cinta sama ibumu, ya, semua yang urusan kecil itu kamu beresin. 1, kamu tidak mencuri. Nomor 2, kamu tidak menghina orang, tidak menginjak martabat orang. Nomor 3, tidak membunuh orang. Cuma 3 itu di dunia. Itu teorinya Nabi Muhammad. Nomor 3, yuk, kalau kamu sudah aman dengan semua itu, saya tahu ya, saya salaman itu kan bisa 2 jam sendiri, Mas Taufik. Kalau ingin coba patah leher, patah punggung ya ikut saya. Ini terus ya jam. Itu pun cium, duduk, tangan saya ditarik suruh gini, terus bawa air aku disuruh tiup, terus ini aku suruh buludah. Aku ini kaprok, jadi memanfaatkan saya. Kalau dulu kan setiap orang 2-3 detik, sekarang bisa 6-7 detik. Itu kalau saya harus. Kenapa saya mau? Loh, aku pengen Tuhan terharu. Wah, kasihan anak-anakku ini, hamba-hambaku ini. Gitu. Karena kita tidak mengatasi Indonesia tidak bisa. Kalau tidak dengan dia kita tidak bisa. Mau dan juga mau. Kenapa aja kamu yang ngising aku dibanding Bali? Saya hanya kalau perintah Allah akan salurkan. Kalau perintah Allah apapun saja. Hilang takun alaiya wa takun fala ubah. Nasibku kayak apapun aku terima, asalkan Allah bermarah kepada saya. Maka sekarang saya sama yang sudah guyon bahagia orang-orang kusyuk-kusyuan. Di mata mereka orang ya, di sana kan namanya meso dan cok itu bertanya luar biasa. Wah, subhanallah, wah sudah sekarang saya ngerti kenapa Rasul, karena anjing sangat penting di dalam kisah-kisah para nabi. Maka pelajari surat Al-Kahfi, pelajari Qitmir, Ar-Rahim dan seterusnya. Kalau saya ngomong itu, terus bagaimana? Mereka bagian gitu dari sini. Karena kepada si
beling dulu. Beling itu kan nakal. Nakal itu apa? Sudah pasti bukan nakal akhlak, bukan nakal akal, bukan nakal ekonomi, bukan enggak. Nakal itu maksudnya ijtihadiyah. Anda berpikir baru. Sekarang saya tanya, saya kasih contoh dulu aja. Saya kasih contoh dulu. Alif Lam Mim awalnya apa? Alif Lam Mim. Terus buka seluruh terjemahan Quran artinya apa? Artinya apa? Alif Lam Mim. Terus suara Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Ra, Sin, Nun, Qaf, To, Ha, Ya, Ain, Sin. Ya. Artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Loh, artinya ya Allah. Saya tidak tahu yang tahu Allah. Hanya Allah yang tahu. Berarti kamu tidak tahu. Terus kamu tanya sama Allah. Lalu suka apa di ayat itu kita? Ngapain kalau dijadikan ayat? Bukan tahu soal tangga. Maksudnya gimana ini? Ya Allah maunya gimana? Kalau orang kasih ayat yang kita paham loh. Nggak mungkin. Berani nggak kamu? Jawab. Semua tafsir Mujalalain, Ibnu Katsir, Quraisy, Najwa Shihab, semua Alif Lam Mim artinya hanya Allah yang tahu. Loh kalau Allah hanya Allah yang tahu, untuk apa dikomunikasikan? Untuk apa diinformasikan? Jawabnya gimana? Tanya ke MUI, tanya ke ulama-ulama. Oke, sebelum saya bisa berdoakan, anak-anak saya selalu kasih tahu, orang pintar itu yang mampu menjawab apa yang mampu bikin pertanyaan. Nah, siapa ini? Ada seorang yang dikasih tahu cara menjawab. Yang orang yang lebih pintar adalah yang mengerti apa yang harus ditanyakan. Betul? Kamu cari istri kan harus tahu apa yang harus saya pertanyakan tentang istriku, calon istri itu. Bukan jawab. Pertanyaan lebih tinggi daripada jawaban. Nah, dari situ kamu punya bekal. Alif Lam Mim itu artinya apa? Kalau Anda pakai tafsir, hanya Tuhan yang tahu gitu loh. Maka kita tidak menawarkan tafsir. Pada 15 abad Islam dari Rasulullah hidupnya pakai tafsir. Kita tidak pakai tafsir. Tafsir itu boleh dan penting, tapi harus ada di dalam lingkup tadabbur. Tadabbur itu cara memperlakukan ayat Quran tidak dengan intelektual akademis, tapi dengan cinta kasih dan asas manfaat. Jadi kamu Alif Lam Mim itu ya apa? Lu artinya apa? Tidak perlu artinya, yang penting saya Alif Lam Mim. Jadi saya cinta sama Tuhan, dan karena saya cinta sama Tuhan, saya bercerita Alif Lam Mim, saya jadi lebih baik sama ibu saya lebih rajin sholat, saya lebih santun kepada tetangga saya. Jadi kalau tadabbur itu artinya, yang penting kamu dekat sama Al-Quran. Yang penting kamu cinta kepada Allah. Bahwa kamu tidak paham, tidak apa, memang harus paham. Ini kan sekolah itu maunya kan orang dipahamkan semua. Orang itu ada yang tidak boleh paham, ada yang jangan sampai paham. Jadi jangan sok hebat. Ada yang wajib tahu, ada yang kalau bisa tahu, ada yang tahu monggo tidak tahu monggo, ada yang kalau bisa tidak usah tahu. Misalnya ukuran biaya isi tangan. Ada lagi jangan sampai tahu. Jadi ada ilmu yang sifatnya tidak boleh tahu. Dan Alif Lam Mim tidak akan pernah tahu, dan kamu tidak boleh tahu. Karena urusannya bukan tahu, urusannya adalah cinta. Asal kamu menerimanya, kamu ikhlas, kamu menjadi berkah hidupmu. Gitu. Itu namanya nakal. Jadi nakal saya bukan nakal memperada semua. Nakal saya adalah Anda harus pinter-pinter. Harus pinter-pinter yang lagi itu. Jadi misalnya, mohon maaf ya Mas Taufik, saya mau cerita sedikit. Dulu Al-Khalas, Ibnu Arabi, ya, saya jenak digantung karena Manggaling Kawalan Gusti memenangkan diri. Sekarang di Madian 30.000 orang. Sebelah kanan wiridan, La ilaha illa huwa, tidak Tuhan kecuali Dia. Jadi Allah itu Dia. Ketika kita di kantor, di jalan, kita di rumah, nah itu berarti la ilaha illa huwa. Yang kedua, 10.000 lagi,
La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya, kita sholat. Kita berhadapan sama Allah berwajah Rasul. Yang ketiga, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain aku. Mudah baik. Nah, ini yang dulu saya sendiri dengar di kantor. Al-Khalaq Ibn Arabi dimusuhi karena la ilaha illa anta. Cuma ya tidak ada masalah. Loh kok anak? Loh, kamu ngerti matematika enggak? Kamu ngerti fisika enggak? Kalau Allah sudah berkuasa atas saya masih ada enggak? Kalau Allah hadir di sayanya masih ada enggak? Emang Anda itu ada? Anda kan enggak ada. Cuma diada-adakan sama Allah. Tapi kalau Allah menguasai dirimu, maka engkau hilang. Yang ada hanya Allah. Betul. Maka tidak ada ilaha. Tidak ada Tuhan selain aku. Aku itu bukan ainun. Aku itu Allah. Nah, bingung toh? Bingung terus. Ya kayak marah. Ketika aku bilang tidak ada Tuhan selain aku itu bukan ini. Aku itu Allah. Karena tidak ada ini kalau tidak ada Allah. Ini semua cuma ekspresinya Allah. Tulus kekuasaan Allah. Itu loh maksudnya. Itu jenis Cak Nun Kiai radikal. Saya seorang radikalis. Kalau hidup tidak radikalis, tidak ada populasi. Setiap masalah hukum itu radikal gimana sih? Kan harus dipaksa. Jadi Anda jangan tertipu sama semua idiom-idiom yang sering diadakan masukkan di Facebook. Radikalisme, fundamentalisme itu semua strategi untuk membunuh cara berpikir Anda sehingga Anda ikut pada hukum mereka. Radikal bagaimana? Ya hidup itu kadang radikal, kadang enggak. Ya, di suatu hal kita radikal, di lain hal kita tidak boleh radikal, di lain hal kita moderat, di lain hal itu hidup itu. Ya badanmu itu ada yang cair, ada yang empuk, ada yang padat. Lah kalau tidak boleh radikal, tidak boleh tulang dong. Tulang itu tumpuk. Terus orang yang ngeteli bojomu ya. Jadi radikalitas itu boleh ada tempatnya. Makanya anak-anaknya saya ajarin, saya tanya Mas Sobi, saya gambar ya. Sholat subuh wajib apa halal? Wajib apa haram? Mereka jawab wajib. Yang lainnya haram. Mana yang benar? Tergantung jam berapa. Makanya yang lengkap mikirnya. Sekarang saya tanya, sholat isya wajib apa haram? Haram. Jam 3, jam 4. Makanya yang lengkap mikir kemanapun harus kafah. Ke semua koma, semua itu koma. Jadi kamu mencintai babi atau membenci babi? Mencintai. Ini contoh aja dari kenakalan. Kamu mencintai babi atau mencintai? Dia. Karena babi diharamkan makan, maka kamu benci babi. Itu kan cenderung logisnya. Kalau kamu tidak boleh menikahi adik kandungmu, terus kamu benci adikmu. Jadi outputnya kalau dilarang terus benci gitu. Terus sekarang babi itu loh salah apa? Salah apa? Nanti surganya isinya babi itu loh gara-gara babi salah apa? Sekarang kalau kamu tidur sama babi, kira-kira gimana? Hukumnya? Hukumnya gendeng. Tidur sama babi. Yang itu masih kiranya yang nakal. Betul? Kamu ngeloni babi, hukumnya apa? Ya jangan terikat oleh kata hukum. Ya gendeng ini kan. Kenapa kok kita ngeloni babi? Yang nggak boleh adalah makan daging babi. Kan itu. Ya nggak boleh makan babi. Kalau pakai sepatu kulit babi boleh nggak? Akhirnya jawabnya mulai tidak usah klaim-klaim, tidak usah maksa-maksa orang, biarkan setiap orang belajar berdaulat. Kalau kita bertengkar hal yang tidak pernah kita perjelas, karena memang tidak ngerti elaborasinya, proses-prosesnya, gitu ya. Untuk Mas Khairul, ya. Yang kedua, Sarifah kurikulum, Mbak.
Jadi sebenarnya soal kalau kurikulum, kalau saya itu sebenarnya pertama ekstra saja. Pokoknya ada atmosfer, ada suasana sastra, ada suasana puisi, ada suasana keindahan. Kalau dari kurikulum nanti susah lagi kalau urusan sama Dignas. Karena seluruh pendidikan di dunia itu yang dari fakultas tarbiyah ya. Tarbiyah itu artinya apa? Pendidikan itu sama dengan pengajaran. Jadi yang terjadi di fakultas itu pengajaran atau pendidikan? Lalu disebut pendidikan. Kalau mengapusi dari dulu. Kalau tarbiyah dari kata robun, ya tarbiyatun itu pengasuhan. Ya sifat orang mengasuh itu namanya rububiyah. Rububiyah itu sifatnya Allah yang penuh rububiyah untuk mengasuh kita semua. Jadi kalau fakultas tarbiyah itu fakultas kepengasuhan sebenarnya. Nah makanya ya belajar bahasa epistemologi segala macam ada tarbiyah, ya misalnya ada madrasah itu dari tempat orang mengenali. Kalau Anda mencoba mengenali, menghafalkan pengenalan namanya tadarus. Kalau mengenali bersama namanya tadris. Sama dengan majelis taklim itu berarti bareng-bareng kita mengetahui, bukan hanya mempelajari. Kalau mempelajari untuk dirimu sendiri namanya ta'alluq. Tempatnya namanya mahramah. Demikian juga tarbiyah. Turabbi, Anda mengasuh. Apakah guru mengasuh? Apakah ada kurikulum? Anjuran dari Dikbud bahwa guru itu harus mengasuh muridnya tidak hanya soal pelajaran, tapi juga soal akhlak dan seterusnya. Karena urusan kurikulum di seluruh dunia itu urusan akademis, bukan urusan budaya. Saya tanya, sekolah itu untuk bikin orang pinter, anak pinter atau apa ya? Pinter. Dipersyarati baik ya? Nggak, makanya koruptor. Karena pendidikannya menjadi orang pinter, tapi tidak menjadi orang baik. Kalau tarbiyah berarti harus lengkap. Nah kan sampai melawan itu nggak bisa juga, maka harus ekstra dulu deh. Jadi sekali-sekali ada acara baca puisi dan seterusnya. Kalau soal kurikulum saya siap. Tidak hanya kurikulum tarbiyah, saya siap seluruh kurikulum sekolahan di sekolah maupun di luar sekolah. Karena anak ikut maknya 2 kali 3 kali sudah susah dihapusi wong. Sudah nggak akan kagum lagi, sudah nggak akan marah-marah lagi. Anak maknya 2-3 kali dia tidak akan jadi pemarah. Dia tidak akan mau mengembalikan pengetahuannya. Dia pasti lebih arif dan pasti lebih cinta ibunya, lebih cinta istrinya. Saya dapat laporan dari istri-istri yang suaminya dari sholat saya keluarnya. Padahal kita tidak pernah mengajarkan sholat. Yang kita ajarkan adalah dipijet, dalamnya dipijet, hatinya, pikirannya dipijet. Jadi dia merasa tidak rasional kalau tidak sholat. Dia merasa utang kalau tidak sholat. Gitu. Jadi sholat sendiri daripada saya suruh sholat. Bahkan ikut mainnya, minta doa. Ini sudah 8 tahun kawin, belum punya anak. Kamu awal penuh. Maksudnya saya suruh bikin anak itu. Kan jumlahnya banyak. Loh kok kabur, kok punya anak? Loh, emang saya bisa bikin anak? Bisa sama Novia, bisa. Tapi kalau sama istrimu tidak boleh. Nah, jadi apa sebabnya banyak kabur, Mbak? Kenapa orang bisa diem 8 jam? Jadi yang kesenian biasanya jam 7 sampai jam 8. Bahkan sampai setengah 9, terus setengah 9, setengah 10 itu ada wiridan sholat, baru diskusi, pengajian dan seterusnya mulai jam 10 ke atas sampai jam 3 sampai interaksi atau game-game macam-macam juga. Karena itu semua kita lakukan, itu semua kita lakukan dengan metode universalitas, bukan metode fakultas. Karena di Indonesia tidak ada sarjana universitas, yang ada sarjana fakultas. Tidak ada sarjana universitas. Jadi tidak ada UI, yang ada adalah kumpulan fakultas-fakultas Depok, gitu. UGM itu kumpulan fakultas-fakultas Bulan Sumur, gitu. Bukan universitas, kalau universitas harus universal. Tidak ada sarjana fakultatif, gitu. Tapi itu semua saya nggak setuju. Tapi apakah saya memusuhi? Enggak. Apakah saya setuju sama Jokowi? Enggak. Apakah saya setuju sama UUD 45? Enggak. Apakah saya setuju sama NKRI? Enggak. Hampir semua saya tidak setuju.
termasuk Gus Dur, termasuk NU, termasuk macam-macam. Saya punya banyak sekali ketidaksetujuan. Tapi apa harus saya omongkan? Apakah hidup harus berlangsung berdasarkan persetujuan saya? Emang kalau kita masuk warung, cara menata barangnya kita harus setuju? Enggak. Enggak apa-apa, berlangsunglah tanpa persetujuan. Enggak apa-apa. Saya siap untuk menyayangimu dan saya siap untuk menolongmu kalau saya bisa menolong. Gitu. Jadi saya tidak diajak berusaha kepada apa saja. Jadi terang-terang aja. Oh kalau ada bentrok ya ngamanin saya kok selama ini gitu. Iya loh. Kalau ada apa-apa biasanya juga di Borobudur kayak apa semuanya tak kumpulin di rumah semua. Semua yang bentrok itu saya kumpulin di rumah. Di markas saya. Gitu ya. Jadi soal kurikulum yang penting semangat Anda sudah ada. Sehingga besok Anda akan sering-sering lagi setiap sebelum kelas ada puisi. Saya sama baca puisi satu baru pelajaran kan bisa. Atau sebelum pulang ya baca puisi 3 menit 5 menit kan bisa. Banyak ada atmosfer ya. Oke. Coba saja. Saya lagi sebentar tentang alat tadi. Tapi kan juga akhirnya dia dibunuh oleh pemerintah. Itu apakah sebuah perlawanan sosial atau menurut? Ya kan tidak paham. Tidak paham satu sama lain. Karena setiap orang mengklaim Islam. Makanya saya tanya, kalau saya ditanya, saya tanya, kalau Muhammadiyah, yang benar mana dulu saya bilang. Kalau saya, yang benar Eko, yang benar Muhammadiyah, yang benar Syiah, yang benar Sunni, Sunni. Terus saya tanya, kalau itu Rasulullah dulu, Eko Muhammadiyah. Kalau ada yang jawab, langsung ke Rasulullah. Ya Rasulullah menjawab. Kenapa dulu? Ini menurut saya didesak sama banyak orang Indonesia. Saya itu disuruh memperjelas saya ini Sunni atau Syiah. Oh ini terus apa enggak tahu Sunni Syiah namanya kayak nama saya ya oh Muhammadiyah oh ya dia enggak tahu. Jadi ayo kita belajar kembali Islam. Ini bukan seperti yang Rasulullah masukkan dulu, kecuali sejumlah hal yang sifatnya syar'i. Tapi soal kepemimpinan, soal sistem, soal segala macam itu ada bedanya orang masuk Islam sebelum perang Badar dan sebelum Badar dan sesudah Badar. Kapan-kapan. Ya. Nomor 2 ada bedanya khulafa'ur rasyidin dan khulafa'ul ghairur rasyidin. Ada bedanya Muslim Madinah 10 tahun. Ada Khilafah Madaniyah dengan Muslim dimulai dari Abu Bakar. Setelah Rasulullah meninggal, sebelum dikubur sudah ada pertarungan kekuasaan. Akhirnya Abu Bakar yang jadi khalifah atas ketua KPU-nya Sayyidina Umar dan seterusnya. Ya. Itu semua dipelajari. Tentu masing-masing ada versi. Ya kita ada satu sama lain. Kan kita kan tidak apa-apa semuanya berbeda, tidak apa-apa. Tapi jangan memaksakan, jangan isinya memaksakan. Semua memaksakan. Sebenarnya waktu masjid yang satu terawih 23 rakaat, yang satu sudah saya tidak apa-apa. Begitu dalam 8 rakaat minggir sendiri, witir sendiri tidak apa-apa. Tapi sekarang 15 sudah tidak ada masalah terawih, karena memang ada tidak terawih. Jadi sudah ada konflik lagi. Jadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta maaf ini sampai ke situ-situ ya. Kita kembali ke rendra dikit ya. Yuk rendra kita temukan kembali secara maksimal. Kita rendrakan lagi semuanya itu. Dan rendra tidak pernah meninggal. Kita rindu itu hanya pernyataan, tapi sembilan rendra ada di dalam hati kita. Rendra dalam hati kita. Saya punya banyak mengenai beliau. Segera macam segi. Ya kapan-kapan kita omongkan, kita kapan-kapan bicara lagi, Mbak Larasita, mudah-mudahan Allah SWT jangan sampai Indonesia jangan diandalkan. Acara ini juga jangan mengandalkan siapa-siapa, kita usaha sendiri, kalau bisa. Hanya yang dilakukan, tanpa ada nggak tahu. Muhammad Rasulullah sih, diberikan acara. Sastra Wijaya dan sekarang ini menterinya baru dilatih, anak ini tidak tahu menterinya siapa. Kok adu-aduan tanpa raga. Gajah Mada siapa? Raja Mataram itu sih. Kita ini sangat masuk sejarah. Jadi ayo
betul. Kita jadikan dia kehadiran keindahan di mana-mana sambil membangun akal sehat, membangun nurani, membangun kebudayaan yang baik sebagaimana mereka dapat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kanun atas jawaban yang sangat bernas. Ini masih ada satu lagi dari tingkat kasihan sebagai penutup juga. Dia merasa diri bahwa memiliki satu energi yang kuat dari Mas Yudi. Ya, nah ini sehingga dia melakukannya kegiatan di kampung-kampung. Ini menarik ini. Nah, saya ingin jawab Mas Adi karena Mas Adi ini juga salah satu orang yang punya Jiwaku merdeka semesta alam, ragaku merdesa mesrai bumi Nusantara. Setelah merdeka harus merdesa. Salam merdesa, adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa. Wow.